Penerbangan Adam Air 782 tersesat di Tambolaka, Nusa Tenggara Timur, NTT, pada 2006 silam kembali menuai perbincangan di media sosial. 18 tahun berlalu, insiden ini kembali diingat setelah warganet membahas jalan raya imajiner di udara yang mengharuskan setiap pesawat tetap berada pada jalurnya. Salah seorang warganet mengatakan, kendaraan udara yang melenceng sedikit dari jalurnya akan mengundang pertanyaan, sehingga tak boleh ada satupun kesalahan saat melaksanakan penerbangan. Kronologi Adam Air 782 tersesat pada 11 Februari 2006 pukul 6.20 WIB, pesawat dari maskapai Adam Air dengan registrasi PKKKE jenis B737329, lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta dengan tujuan Bandara Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Namun, diberitakan antara, pesawat dengan rute Jakarta-Makassar itu tiba-tiba kehilangan arah, lost orientation, sekitar 20 menit tinggal landas. Saat itu, berdasarkan laporan sementara, pesawat memang telah lepas kontak dengan ATC atau Air Traffic Control diduga karena sistem navigasi bermasalah. Pesawat kemudian mendarat darurat di Bandara Tambolaka, Nusa Tenggara Timur, pada pukul 9.45 WITA. Menurut Wakil Direktur Komunikasi Adam Air saat itu, Dev Laksono, pendaratan darurat di Tambolaka lantaran buruknya cuaca di Bandara Hasanuddin serta bandara alternatif lain, seperti Balikpapan, Kalimantan Timur. Sementara, pada saat kejadian, kondisi Bandara Ngurah Rai di Denpasar, Bali yang menjadi salah satu alternatif pun disebut terlalu padat. Memang setelah tim teknis menyelidiki kondisi pesawat ada dugaan sistem navigasi pesawat terganggu tetapi saat berangkat dari Jakarta kondisinya baik, kata Dev. Dilaporkan dalam final report NTSC, seperti dikutip Indonesia ICAO, Kapten Pilot, PIK, sempat menemukan kerusakan pada alat navigasi Inertial Reference System, IRS, saat pemeriksaan sebelum penerbangan. Kendati demikian, kerusakan tersebut segera diperbaiki sampai dapat berfungsi kembali dengan normal. Ternyata, berdasarkan catatan laporan, kerusakan IRS pesawat ini bukan hanya kali itu saja, melainkan sudah beberapa kali terjadi dan diperbaiki. Ketika berada di fase terbang jelajah, sistem navigasi IRS pesawat mulai mengalami kegagalan fungsi dan mendapat data yang salah. Data yang salah itu kemudian diterima Flight Management Computer, FMC, yang menyebabkan manuver penerbangan Adam Air 782 mulai menyimpang dari jalur yang seharusnya dalam waktu 20 menit usai lepas landas. Di sisi lain, kesibukan PIK yang mengerjakan tugas lain tugas pilot berimbas pada tidak terkoreksinya penyimpangan jalur saat itu. Penerbangan DHI 782 pun terus menyimpang ke jalur yang tidak seharusnya, yaitu ke arah tenggara hingga masuk ke kawasan blank spot atau tidak terliput jangkauan navigasi. Insiden tersesat ini terus berlangsung selama beberapa jam tanpa mampu diatasi oleh kedua pilot yang bertugas. Pesawat pun terus menjauhi Bandara Hasanuddin yang menjadi tujuan hingga sejauh 481 km ke arah tenggara. Pilot tidak tahu terbang di mana awalnya, kesulitan komunikasi masih dapat diatasi dengan relay dari beberapa pesawat yang berada di jarak jangkauan VHF. Seperti pesawat dari Republik Express 811, Rep 811, dan Hercules TNI Air Force, A1326. Namun, dengan bertambah jauhnya kedua pesawat, komunikasi radio menjadi tidak efektif. Pada saat bersamaan, pilot yang bertugas masih belum mengetahui di mana posisinya sama sekali. Menilik transkripsi percakapan pilot DHI 782 dengan pilot Rep 811 dan Hercules A1326, diyakini bahwa kapten pilot beserta seluruh awak panik karena tak tahu arah di saat sisa bahan bakar sudah kritis. Saat itu, kapten pilot DHI 782 sudah mempersiapkan pendaratan di permukaan air laut yang mengelilingi sepanjang jalur penerbangannya. Diiringi dengan kepanikan para penumpang yang mulai sadar, pesawat mulai mengelilingi landasan, menurunkan ketinggian, dan mencoba mendarat di bandar udara yang belum diketahui namanya. Bandar udara baru diketahui bernama Tambolaka, setelah pesawat dipaksakan mendarat pada landasan dengan panjang dan lebar masing-masing hanya 1.920 meter x 150 meter. Meski pesawat berhasil mendarat tanpa mengalami kerusakan dan seluruh penumpang maupun awak pesawat selamat, keputusan pilot tetap merupakan pelanggaran berat dalam penerbangan sipil.
Adam Air dinilai lakukan pelanggaran berat keesokan harinya, pada 12 Februari 2006, tanpa menunggu kedatangan tim penyelidik Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT, pesawat dengan registrasi PKKK itu tiba-tiba diterbangkan dari Tambolaka ke Bandara Hasanuddin. Dikutip dari Antara, perjalanan tersebut diawaki oleh pilot Kapten Ade Salmiar yang juga Direktur Operasi Adam Air. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan saat itu, M. Iksan Tatang mengatakan, hal tersebut tak sepatutnya dilakukan oleh Adam Air lantaran pesawat, barang bukti, harus diteliti dan dikaji ulang oleh pejabat berwenang. Untuk itu, manajemen Adam Air harus diperiksa, termasuk sang pilot yang menerbanginya. Khusus pada pilotnya, jika ternyata nantinya dia sebenarnya berkompeten dan tahu tindakan itu salah, dapat dihukum 2 kali, kata dia. Ikan para penumpang yang mulai sadar. Pesawat mulai mengelilingi landasan, menurunkan ketinggian, dan mencoba mendarat di bandar udara yang belum diketahui namanya. Bandar udara baru diketahui bernama Tambolaka, setelah pesawat dipaksakan mendarat pada landasan dengan panjang dan lebar masing-masing hanya 1.920 meter x 150 meter. Artinya, terhadap sang pilot tersebut, izin terbang dapat dicabut, sedangkan terhadap manajemen Adam Air akan berpengaruh terhadap izin usahanya. Dengan kata lain, Adam Air sebagai perusahaan penerbangan diragukan kelaikan usahanya sehingga bisa saja izin usahanya dicabut, itu tutur Iksan. Harian Kompas pada 24 Maret 2006 memberitakan, pilot Adam Air Trinus Yogo dan kopilot Ahmad Deni Saifuddin ditahan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri sebagai tersangka terkait kasus pesawat tersesat. Mereka dijerat hukum atas dugaan kelalaian yang mengancam keselamatan penumpang dan awak, padahal alat navigasi dinilai tidak rusak. Pilot benar-benar tidak cakap, ujar Komisaris Besar Banu Saputra, ketua tim penyidik kasus tersebut. 2 tahun kemudian, pada Maret 2008, izin terbang maskapai penerbangan Adam Air dinyatakan dicabut oleh Departemen Perhubungan karena ditemukan banyak penyimpangan, salah satunya insiden DHI-782. Pernyataan resmi pencabutan izin penerbangan dari maskapai ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan, Budi Mulyawan Suyitno di Gedung Departemen Perhubungan. Operation Specification PT Adam Sky Connection Airlines dengan ini dinyatakan dicabut dan dilarang melakukan kegiatan pengoperasian pesawat udara sejak tanggal 19 Maret 2008 pukul 00 WIB, kata Budi, dikutip dari Kompas.com, 18 Maret 2008. Budi mengatakan, Adam Air telah lalai dan tidak menjalankan operasional penerbangan sesuai Company Operation Manual dalam beberapa penerbangan. Selain itu, pelatihan terhadap sumber daya manusia terhadap maskapai ini juga tidak dilaksanakan sesuai dengan Company Training Program. Di sisi lain, sejak November 2007, pesawat PKKK yang terlibat dalam penerbangan DHI-782 telah dikembalikan kepada pihak lessor. Kini, pesawat tersebut telah berubah corak setelah dioperasikan oleh maskapai Aerolíneas Estelar dari Venezuela.